Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian apa semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Doa dipimpin ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan, saya akan menayangkan suatu video, ya, yaitu adalah kita akan bernyanyi bersama, ya, dimana ini adalah membakar semangat kita untuk awal pembelajaran, ya. Ya, kita nyanyi bersama ya. Sabang sampai Merauke, terdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Lebih semangat lagi ya. Biar kita lagi. Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Itulah awal pagi hari ini kita menyanyikan lagu nasional. Ya, kita merasakan betapa cintanya kita terhadap tanah air Indonesia kita. Ya, menjunjung tinggi dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikutnya, ya, saya akan menampilkan sebuah video yang dimana ini adalah video motivasi di pagi hari ini. Ya, nanti ada dua orang yang akan menyimpulkan. Saya minta nanti, ya, saya akan minta kepada kamu dua orang menyimpulkan apa maksud, ya, video yang ditayangkan ini. Tolong disimak dengan baik-baik. Ya.
Yang mau dituliskan dengan celana pendek, ya. Ya. Ini gelombongan penguin. Ya, yang mau dikelaminkan kan? Oke, kamu sudah menonton tayangan tadi. Gimana, menarik? Ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan video yang saya tayangkan tadi? Nah, siapa yang pertama? Siapa? Silakan. Itu tadi. Nah, terus. Apa? Yang baik, Pak. Kerjasama yang baik. Bagus, tepuk tangan. Ya, siapa lagi? Oke, silakan. Dengan kerjasama yang baik, yang berat pun menjadi mudah. Iya, dengan kerjasama yang baik, yang berat pun jadi mudah. Bagus, oke. Ya, di sini saya akan menyimpulkan bahwa itulah dia tujuan daripada kerjasama. Artinya sesuatu kerjasama, ya kalau kita lakukan, ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama ini. Artinya di situ juga kita dapat mengatakan. Ada lagi pepatah mengatakan kalau kita tidak bersatu, kalau akan terjadi kekacauan, kan begitu. Kalau kita bersatu pasti tidak akan terjadi kekacauan, begitu. Ya, ada peribahasa mengatakan pepatah yang benar. Bersatu kita teguh, cerai. Iya, betul. Artinya di sini perlu menanamkan persatuan dan kerjasama. Nah, itulah motivasi di pagi hari ini agar kamu lebih semangat lagi dalam bekerja sama dimanapun kamu berada akan mendapatkan hal yang positif. Baik, di sini ya saya akan mengulangi kembali materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Apakah di dalam kamu masih ingat materi apa yang saya sampaikan? Ya, ya coba siapa? Struktur dan ciri bahasa Sita Fantasia. Apa aja itu strukturnya? Orientasi, komunikasi, intuisi, dan kode. Iya, bagus. Benar. Ya. Itu menyampaikan orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode adalah struktur yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Sekarang, ya, nanti kita akan membahas bagaimana langkah-langkah menulis Sita Fantasi. Dan kemarin sudah saya sampaikan waktu kita mengeluarkan proyek di sore kemarin kan? Nah, ini tinggal melanjutkan lagi, ya. Gimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Baik. Di sini sebelum kita memasuki materi, ya, saya akan mengulang kembali sekilas materi yang ya kemarin. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan apa ya pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagi tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro atau kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan penggunaan kosakata secara kreatif. Ya, intinya. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan ini, kita didik mampu menulis karya, cerpen, ataupun komik dan lain-lain berdasarkan imajinasi.
Ya, peserta didik juga dapat menulis teks cerita fantasi dengan benar. Dan indikator tujuan kita hari ini adalah peserta didik mampu membuat tulisan cerita fantasi berdasarkan langkah-langkah penulisan cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan bahasa. Dan peserta didik dapat menyajikan karya dalam bentuk antologi. Nanti hasil karyamu itu dikumpulkan, dan kita buat nanti ya hiasannya dijadikan satu, dan itulah hasil daripada cerita yang kamu buat, yang sudah saya sampaikan kemarin sore dan kamu kerjakan di rumah. Nanti kita tinggal menyuntiknya lagi dalam proses pembelajaran, dan nanti akan disatukan dalam bentuk antologi cerita fantasi kelas 7A, ya, begitu. Nah, baik. Saya sekarang akan menyampaikan kembali sedikit sekilas langkah-langkah menulis cerita fantasi yang kemarin sore sudah saya jelaskan, ya, urutannya, dan kamu sudah menentukan temanya juga masing-masing, dan kamu kembangkan di rumah berdasarkan karya pikiran imajinasi kamu masing-masing, sehingga sudahlah terbentuk tulisan. Ya, nanti tinggal penyuntingan lagi dengan memperhatikan langkah-langkah penulisan teks fantasi, yang dimana yang pertama itu adalah menentukan topik atau ide. Ya, kemarin saya kembangkan bahwa topik itu adalah dasarnya, ya, dasarnya kamu memilih cerita itu. Ya, dasarnya apa? Ya, kemarin ada dasarnya tentang kerajaan, atau tentang persahabatan, ya, atau tentang superhero. Itu dasarnya, sehingga kamu dengan pikiran imajinasi kamu. Ya, dan di sini kamu akan mencari tiga hal-hal yang ada sekitar kamu yang bersentuhan dengan fantasi yang kamu ciptakan dengan karya kamu sendiri. Berikutnya di sini adalah tulis menjadi sebuah pernyataan. Ya, di mana pernyataan itu adalah kalimat-kalimat yang berkaitan dengan fantasi yang kamu inginkan. Artinya dengan ilmu sihir, dengan kayak hilang-hilang atau teman-teman sebagainya. Bagaimana kamu bisa membuat kalimat-kalimat itu, ya, cuma pernyataan. Ya, keadaan dalam bagaimana urutan dalam cerita, ya, sehingga nanti menjadi sebuah pernyataan yang menulis berdasarkan fantasi kamu sendiri. Berikutnya, ya, tentukan latar ceritanya. Latar ceritanya ini berkaitan dengan tempat. Kamu mungkin kamu cerita kamu apakah di hutan, ya, apakah di kerajaan, ya, ataupun di negeri air atau negeri laut, ya, tergantung. Sehingga kamu di sini menentukan tempat, waktu, dan suasana yang akan kamu gunakan dalam ceritamu. Tujuannya agar ceritamu itu jadi lebih menarik dan mencegah pembaca kebingungan membacanya, sehingga kamu buat latar tempatnya itu. Dan latar tempatnya itu bisa berpindah-pindah, ya. Bisa berbeda, bisa luar tempatnya hutan dengan suasana bagaimana, ya kan? Bisa juga nanti di kampung, bisa bagaimana suasananya. Tergantung urutannya kamu ingin kamu buat, ya. Sehingga nanti kalau membacanya terbingung urutan latar peristiwanya, ya. Berikutnya deskripsikan setiap tokoh, di mana kamu sudah menentukan tokoh-tokoh karakter, ya, cerita fantasi itu. Misalnya kamu ingin memberikan dunia hewan. Kamu contohkan misalnya kamu tentang misalnya kelinci dan buaya. Berarti masing-masing dari tokoh kelinci dan buaya itu mempunyai karakter-karakter. Ya, artinya kamu deskripsikan kalau kelinci itu dia orangnya begini, orang hewannya begini. Bagaimana mereka itu menimbulkan sifat daripada manusia. Sehingga begitu. Walaupun peran itu adalah hewan, ya kan? Nah, baru sehingga nanti di situ akan muncul informasi lain yang bisa digambarkan lebih jelasnya, ya. Agar pembaca memahami sifat-sifat masing tokoh itu. Berikutnya yang kelima, membuat garis besar cerita. Nah, garis besar cerita ini yang dimana kamu, ya, membuat
dari awal hingga akhir itu urutan garis besarnya. Misalnya pertama di hutan, bagaimana hutan, sehingga dia ketemu dengan temannya bagaimana, sehingga dia ketika dia mengalami suatu masalah bagaimana, hingga kalimat-kalimat itu kamu buat secara besar, sehingga kalimat itu ya baru masuk ke poin 6. Setiap kalimat yang kamu buat itu dikembangkan menjadi paragraf. Ya, misalnya di awal pokoknya dia itu hutan. Berhutan bagaimana? Ada hidup seekor hewan yang sendiri dapat teman yang kamu ceritakan. Kamu kembangkan menurut ide dan dasar dari apa? Ide pengembangan fantasi yang kamu miliki. Bagaimana gambar itu ya kamu gambarkan dengan kembangkan dengan kata-kata yang membuat imajinasi itu menarik. Ya, menarik ya. Berdasarkan pemikiran kamu. Ya, sehingga setelah kamu kembangkan akan menjadi suatu bacaan, ya, suatu bacaan per paragraf. Atau bisa saja lebih lagi kamu kembangkan. Kalau ide kita kan banyak saja, ya, ide kita banyak saja. Yang pentingnya pun bersifat hayalan. Hayalan itu bisa saja dia bisa menginap, bisa terbang, atau begitu. Atau dia bisa meloncat lebih jauh dan kamu kembangkan peristiwa itu. Baik, berikutnya setelah itu buat judul yang menarik. Artinya setelah kamu kembangkan, dari garis besar, kamu kembangkan dan buatlah judul menarik itu, ya. Judul menarik kira-kira kamu bilang apa yang cocok daripada judul sedang yang kamu buat. Nah, itulah kamu buat yang sudah kerjakan di rumah kan? Ya, sudah kan itu. Baru berikutnya agar lebih baik kembali kamu baca kembali urutannya. Ada apa dimaksud dari cerita itu? Kalau tidak ada, baru nanti kita publikasikan dan kita tulis dalam bentuk bagus. Dan nanti kita kumpulkan dalam bentuk antologi. Oke, itu sekedar saya sampaikan materi hari ini, ya. Sekarang kamu coba duduk berkelompok, ya, menghadapnya, ya, duduk berkelompok, berkelompok. Ya. Berkelompok. Nah, coba keluarkan tugas yang tadi malam yang kamu kerjakan, dikeluarkan, ya, ceritanya. Apakah saya akan, ya, cerita yang kamu kerjakan masing-masing, ya, cerita yang kamu kerjakan masing-masing. Ya, coba, silakan. Mana ya? Keluarkan cerita masing-masing. Ada yang sudah selesai atau ada yang belum? Ada yang selesai? Selesai. Ada yang selesai? Selesai, Pak. Ya. Yang belum coba lanjutkan, ya. Lanjutkan. Misalnya berdasarkan, ya, langkah-langkah perhatikan. Ya, artinya, ya. Diperiksa dulu hasil kerjanya. Nanti sudah selesai, nanti kita akan mempresentasikan hasil kerja kamu. Iya, Pak. Ya, hasil kerja kamu. Nanti setelah dipresentasikan hasil kerja kamu, nanti ada perundingan. Ya. Ada perundingan nanti dan menanggapi hasil workshop, ya. Di situ kamu nanti menanggapi siapa yang maju nanti. Ya. Baik, coba periksa kembali tulisannya. Nah, periksa kembali karya kamu tadi malam.
pertanyaan? Oke, saya kasih waktu ya, 20 menit. Ya, oh, terlalu tinggi 20 menit ya. Ya, 15 menit. Yang pendek itu. Ya, kita akan pertanyaan.
Ada? Ada lagi? Oke, sudah. Sekarang, ya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil untuk kamu. Yang pertama, silakan nomor 1. Ya, silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Nama pertama Baby, kedua Ratu, ketiga Kaya, keempat Adri, kelima Rido. Mengaku Azari, aku adalah seorang pelajar sekolah menengah pertama di STM yang sering dikenal yang selalu mendapatkan nilai-nilai pas-pasan. Aku juga tak tahu mengapa selalu mendapatkan nilai pas-pasan. Nilai pas-pasan yang aku miliki membuat diriku selalu berada di peringkat bawah. Aku seperti selalu merasakan kecewa karena selalu mendapatkan nilai yang tidak bisa memuaskan diriku dan orang tuaku. Pada setiap hari, aku selalu belajar dan tidak perlu untuk mengerjakan PR. Orang tuaku tidak pernah marah kepadaku ketika aku mendapatkan nilai yang jelek. Karena selalu mendukung dan selalu berkata, selama nilai yang kamu dapatkan berasal dari kejujuran kamu tidak akan pernah marah dan kecewa. Seperti ada suatu hal yang dapat membuat hati itu terasa sejuk, sehingga aku merasakan ketenangan yang pernah aku rasakan. Besok harinya, jika aku berangkat ke sekolah, aku ketemu dengan temanku di tengah jalan dan kami mengobrol sambil berjalan ke sekolah. Berbeda dengan temanku yang sangat pintar serta selalu memberikan semangat kepada diriku supaya jangan pernah menyerah untuk mendapatkan nilai bagus. Hujan turun dengan sangat deras sehingga membuat diriku terpaksa menunggu hujan reda. Sangat sayang hujan yang aku tunggu supaya tak reda tak kunjung datang. Aku tidak ingin berlama-lama di sekolah. Jadi memberanikan diri untuk hujan-hujan sampai rumah. Aku berlari sangat kencang supaya diriku tidak kehilangan karena hujan. Hingga pada saat aku berlari, aku terpleset oleh sebuah penghapus kecil yang terletak di tengah jalan. Lagi penghapus itu tidak segera aku tinggalkan, malah membawa pulang ke rumahku. Penghapus itu sudah sepertinya ada sebuah kemisterian dalam penghapus itu. Sampai di rumah, ibuku langsung menyiapkan baju baru untukku dan segera menyuruhku untuk mandi. Setelah aku mandi, aku mulai mengerjakan PR di kamar untuk
dan sambil bergumam aneh menghapus ini malah aku bawa pulang. Tak sangka penghapus itu bisa menjawab. Aku bisa membantu untuk mendapatkan nilai bagus. Aku terkejut mendengar jawaban dari penghapus itu. Hanya kalau penghapus itu tidak bisa berbicara dan rasa penasaran yang tinggi membuatku diriku memberanikan diri membuktikan apa dikatakan oleh penghapus itu. Kebetulan sekali bahwa hari ini sedang ada ujian matematika. Setiap pertanyaan yang muncul, aku cermati dengan teliti supaya tidak salah menjawab, dan aku terkejut karena penghapus itu bergerak sendiri ke arah jawaban yang aku tulis. Aku pun berkata dalam hati, benar-benar penghapus ajaib. Tiba-tiba penghapus itu bertulis sendiri. Tiba-tiba jawaban yang aku tulis dihapus dengan penghapus itu. Sudah, oke, tepuk tangan. Saya mau tertentu luar biasa imajinasinya. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Nah, tidak ada. Berarti jawabannya sudah bagus. Ya, oke, tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya di kelompok 2. Nama-nama anggota kelompok: Widya Putri Halimah, Claudia Lestari, Jessica Silvia, Emiliana Sigede, dan Aryan Rizky. Burung bangau dan seekor anjing. Suatu hari, seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau. Di sana terkadang terdapat beberapa makanan, terkadang pula tidak sama sekali ada makanan di sana. Sang anjing menggunakan penciuman, mata, dan telinganya untuk mencari makanan. Hingga ketika dia berjalan, sang anjing mencium bau anyir. Lalu ia mengikuti arah bau itu, dan sampailah dia di mana tempat bau itu berada. Namun dia tidak menemukan bau anyir itu di tanah maupun di air. Waktu ia melihat ke atas, ternyata seekor burung bangau bertengger di sebuah pohon. Paruhnya yang besar sedang memakan ikan. Burung bangau itu bukanlah burung yang sering dilihat oleh sang anjing. Sang anjing tersenyum bahagia karena dia telah menemukan makanan, meskipun makanan itu dipegang oleh seorang burung bangau yang besar. Aku tidak perlu mencari ke tempat yang jauh karena aku sudah menemukan makanan yang aku cari, dan makanan itu cukup membantu membuat itu kenyang. Sang anjing kini melihat sang burung bangau yang bertengger di pohon itu dengan penuh rasa kagum. Lalu sang anjing berkata sambil berteriak, "Hai burung yang indah dan cantik, kau kelihatan sangat indah ketika bertengger di dahan itu." Sang burung bangau pun menoleh ke arah sang anjing dengan menundukkan kepalanya. Dia memperhatikan sang anjing dengan sangat curiga. Sang burung bangau tetap menunduk kepalanya dan tidak membalas sahutan sang anjing. "Lihatlah kakimu yang besar dan kuat itu," kata sang anjing. "Tubuhmu yang besar dan badan bulumu yang cerah seperti pelangi. Sayapmu yang lebar itu sangat cantik dan paruhmu yang panjang itu sangat indah," kata sang anjing. Burung indah sepertimu pasti memiliki suara yang cukup bagus dan merdu. Kau adalah burung sempurna. Ketika kau bernyanyi dengan indah, dan aku akan memujimu suaranya sangat indah. Mendengar rayuan sang anjing yang begitu mempersilahkan sang burung bangau tidak lupa akan rasa curiga dan ikan besar yang dipegang oleh mulutnya. Sang burung bangau ingin sekali disebut dengan sebutannya raja burung, dan ini dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang cukup keras. Tidak sadar, burung telah menjatuhkan ikan besarnya ke dekat sang anjing. Sang anjing berhasil mengelabui sang burung. Ketika ikan itu jatuh ke tangan sang anjing pun menjijai sambil berkata, "Kau memang burung yang besar dan cantik. Kau memiliki suara indah meskipun tidak seperti burung lain. Tapi di mana otakmu? Kau menjatuhkan sepeda yang cukup besar. Aku sangat berterima kasih." Sang anjing menggigil dan pergi dari sang
Dalam burung satu senyum manis. Yang burung garam pun sangat disukai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik. Ya, ada yang menanggapi? Kelompok 2? Ada. Sudah sesuai kah? Sudah, Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya untuk kelompok 3, silakan. Kelompok 3 terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan kelompok 3. Nama kelompok Ayun Milian Berajin Mahari Adi Anugerah Sabanda. Balas budi singa di suatu perkampungan hiduplah pemuda miskin dan sebatang kara. Ia tidak memiliki harta kecuali buku yang sudah rapuh, peninggalan orang tua yang menghidupi dirinya. Pemuda tersebut selalu mencari bakat di hutan, lalu dijualnya atau ditukarnya dengan kebutuhan pokok lainnya. Meski hidup serba kekurangan, namun pemuda tersebut sangat baik hati dan penyabar. Ketika suatu hari pemuda tersebut tengah mencari kayu bakar. Terdengar di balik semak-semak terdengar suara raungan singa yang sedang kesakitan. Dengan rasa cemas dihampirinya sehingga tersebut yang sedang merintih karena sebuah serpihan kayu menusuk bagian punggung singa. Dengan rasa takut, si pemuda yang merasa prihatin dan tiba kemudian menghampiri sembari mencoba menangkap singa. Tenanglah wahai raja hutan, aku tidak akan menyakitimu atau membunuhmu. Aku akan membantu melepaskan duri di punggungmu. Mendengar ucapan pemuda tersebut, singa itu kemudian duri di punggung sehingga berhasil dicabut. Pemuda tersebut kemudian berlari menghindar karena takut dimangsa. Ketika hendak kembali ke tempat mencari kayu bakar, ia tidak sengaja menabrak kereta kencana milik raja yang sedang lewat sehingga kereta tersebut terbalik. Meski telah bersimpuh dan meminta maaf, raja kemudian meminta mengawalnya untuk mengapa dan memenjarakan si pemuda malang tersebut. Setelah beberapa hari di penjara, pemuda tersebut akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Pada malam hari dimasukkanlah pemuda ke dalam ruang gelap yang berisi binatang buas. Dengan perasaan sedih dan pasrah, ia merelakan dirinya menjadi santapan binatang buas. Akan tetapi alangkah terkejutnya pemuda tersebut ketika binatang yang ada di dalam ruang tersebut tidak menyentuhnya sama sekali. Setelah beranjak siang, baru ia mulai bisa melihat binatang apa yang ada dalam ruangan. Binatang buas tersebut adalah singa yang ia selamatkan beberapa hari yang lalu. Singa tersebut ternyata melihat
sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ada yang ingin menanggapi kelompok 3? Tidak ada. Ya, jadi sudah sesuai? Oke, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, giliran kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nama-nama anggota kelompok: Marasi, Sulaiman, Bunga Lestari, Aura, Yani Pratiwi. Cermin ajaib. Kisah dahulu kala di sebuah kerajaan yang megah dan penuh dengan kekayaan berlimpah. Sang raja mengeluarkan sayembara dan mencuri perhatian rakyatnya. Raja yang tampan dan kaya raya itu sedang mencuri dan mencari istri dengan menggoda sayembara. Seluruh wanita di kerajaan berkumpul memenuhi halaman istana. Setelah beberapa menit menunggu, raja keluar dengan para pengawal yang mendampinginya. Wahai rakyatku, sudah saatnya aku memiliki permaisuri untuk mendampingi hidupku dan menjadi ratu bagi kalian rakyatku. Maka dengan itu, aku di sini akan menikah siapapun di antara kalian. Di antara kalian yang berani bercermin di depan cermin ini. Raja mengeluarkan sebuah cermin yang diserahkan oleh salah satu pengawalnya. Para wanita yang memenuhi halaman istana saling berbisik karena penasaran dengan cermin wanita. Cermin warna emas itu di bagian pinggirnya, ukiran-ukiran di sana tampak sangat cantik. Mendengar persyaratan Saribaya itu, hanya diharuskan bercermin. Hampir seluruh wanita di sana sangat bersemangat untuk mengikutinya. Mereka berpikir syarat itu sangat mudah untuk dilakukan. Jika kalian bercermin di depan cermin ini, semua kebaikan dan keburukan semasa hidup akan tampak di dalamnya. Jika kalian ingin menjadi permaisuriku, silakan maju ke depan dan dalam hitungan detik, halaman istana oleh bisikan wanita-wanita yang merasa takut. Mereka akan terlihat di dalam cermin cantik yang tengah dipegang oleh sang raja. Di antara sekian banyak wanita di sana, hanya ada seorang wanita sederhana yang merupakan anak petani yang berani melangkah ke depan, tidak seperti kebanyakan wanita yang takut keburukannya terjadi. Wanita yang bernama Elok itu yakin bahwa setiap manusia pasti memiliki keburukan dan hal itu wajar untuk tampak. Dalam rasa yang berani, Elok melangkah mendekati ke arah raja. Raja tersebut melihat Elok yang cantik, tampak tidak takut untuk meraih cermin itu di tangannya. Tidak membutuhkan waktu lama, Elok bercermin dan tidak ada satu hal buruk pun yang terjadi. Cermin ini adalah cermin biasa. Aku hanya ingin menguji kepercayaan diri kalian, karena aku menyukai gadis yang percaya diri. Setelah kejadian itu, Raja dan Elok kembali ke kehidupan masing-masing. Dah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan ada yang ingin menanggapi? Saya Pak. Ya, kenapa? Silakan. Yang ceritanya tidak pas Pak. Apa? Tidak pas Pak. Apa yang tidak pas? Ulangi. Apanya? Ya, apa? Silakan. Jangan ceritanya tidak pas. Pak. Oh, jalan ceritanya nggak pas. Ya, nanti diperbaiki. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 6 yang menanggapi kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama-nama anggota: Idris Ismail, Baris Ramadhani, Sulaimah Putri, Fatimah Damayati, dan Fatimah Zahra. Judul cerita kami adalah Keledai dan Kambing yang hidup sebatang kara. Kisah ini dimulai dari suatu desa yang pegunungan dan jauh dari hidup perkotaan. Di desa tersebut ada seorang petani yang dermawan, namun hidupnya hanya sebatang kara. Bahkan
Meskipun ia sebatang kara, ia selalu membagikan hasil dari menjual sayurnya kepada tetangganya dan juga selalu mengasihi orang yang tidak mampu meskipun juga hidupnya tidak banyak memiliki harta. Setiap kali ia menjual sayuran, maka hasilnya akan dia gunakan untuk sedekah, baik itu membeli pakaian atau uang. Ia memiliki seekor keledai yang digunakan sebagai pengangkat sayuran hasil pertaniannya ke pasar di kota terdekat. Petani tersebut sangat menyayanginya, keledai keledainya. Makanan dan juga tempat tinggal sang keledai juga sangat dicintai. Karena memang hanya sang keledai lah yang menjadi teman hidup sekaligus keluarga bagi sang petani. Tetapi sang petani keledai malah merasa tidak puas apa yang didapatkan dari perilakukan sang petani. Setiap petani menggunakannya untuk mengangkut sayuran ke pasar, ia selalu mengeluh dan tidak suka karena merasa dirinya terbebani. Bahkan pada suatu hari ketika menjual sayuran ke pasar, ia bertanya kepada tuan, mengapa sang tuan tidak membeli gerobak saja? Padahal uang hasil penjualan sayur si tuan cukup membeli gerobak. Dan juga mengapa uang tersebut malah diberikan kepada orang lain, sang tuan. Namun sang petani tidak menjawab dan melanjutkan pekerjaannya menaikkan sayur ke dalam kantong kainnya ada pada tubuh sang keledai. Sang petani melanjutkan saja pekerjaannya dan menuntun sang keledai untuk mengangkut sayur ke pasar. Hingga petani dan keledai sampai ke sebuah sungai di mana memang alurnya deras dan petani pun berhenti dan beristirahat sejenak. Di saat itu sang keledai malah mendapatkan ide yang konyol, yaitu pada saat melewati sungai ia akan berpura-pura jatuh ke sungai dan membuat sayur yang diangkutnya jatuh ke sungai dan terbawa air. Dan pada keesokan harinya pun ketika melewati sungai itu sang keledai benar-benar berpura-pura jatuh sehingga sayurnya diangkutnya ikut terbawa arus sungai. Namun setelah itu sang keledai berpura-pura meminta maaf dengan alasan ia jatuh karena bebannya kurang seimbang. Kemudian sang petani pun berkata bahwa besok akan membawa sayur yang lebih banyak supaya beban sang keledai bisa seimbang. Esoknya sang petani bukan membawa sayur melainkan membawa kapas yang memang menyerap air yang ia taruh di dalam kantung. Namun pada saat sang keledai menjatuhkan diri, ia merasa kenapa bebannya semakin berat, bukannya ringan karena sayur terbawa air. Lantas ia pun bertanya kepada sang petani, dan sang petani yang ia bawa bukannya sayuran tetapi kapas. Ia berkata pada sang keledai bahwa emang ia sudah tahu sang keledai sengaja menjatuhkan diri ke sungai supaya sayuran yang terbawa air bebannya berkurang. Namun hal itu membuat petani semakin merugi. Dan sekarang ia membawa kapasnya menyerap air sehingga membuat bebannya semakin berat. Mendengar itu sang keledai pun merasa malu dan juga merasa ia sangat tidak tahu terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, luar biasa. Ada yang menanggapi kelompok 5? Ya, kenapa? Iya, bagian kodanya kurang tepat. Berarti nanti. Ya, kenapa? Iya, itu ya, untuk terakhir diperbaiki nanti. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 menanggapi kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besoknya kelompok 6. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan buku. Aku senang sekali membaca buku dari buku sekolah sampai buku cerita. Aku juga mengumpulkan buku sekolah dari kelas TK sampai kelas 4. Kalau buku cerita, aku punya buku dari tebal, buku sedang dan buku kecil. Semua buku yang punya itu disimpan dalam lemari yang cukup besar. Penggunaan untuk menyimpan dan mengoleksi buku itu tidak sia-sia. Itu bisa dibaca oleh adik kita dan anak kita saat besar nanti. Aku suka mengoleksi buku cerita dan buku umur 5 tahun. Pertamanya bundaku memberikanku buku untuk belajar membaca, lalu di sekolah aku meminta ibuku untuk mengajarkanku membaca. Setelah aku sudah mulai bisa membaca sejak ada dan bundaku pulang kerja pasti memberikanku buku untuk belajar di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah waktu aplikasi kecil dan mengikuti baca tulis hitung. Kalau di rumah aku bisa dibantu kakak dan bundaku. Saat aku sudah bisa membaca, ayah dan bundaku selalu memberiku buku, bahkan selalu mengajakku pergi ke toko buku besar. Di sana banyak sekali buku. Aku bisa memilih buku yang aku mau. Waktu aku sedang membaca di rumah ayahku menunjukkanku sesuatu, yaitu perpustakaan nasional yang ada di Jakarta. Aku senang sekali bundaku, ayahku mengajarkanku ke sana. Esok harinya aku kegirangan dan senang sekali. Sampai di sana aku melihat buku yang banyak seperti tangga. Aku senang dan senang melihat buku itu, tetapi tidak semuanya yang dibaca. Karena sangat banyak di perpustakaan itu juga ada area bermain anak-anak dan teman. Saat pulang aku langsung membaca buku sampai akhirnya aku tertidur. Pagi harinya aku sekolah. Sampai di sekolah aku sendiri yang baru datang di kelas. Sampai menunggu teman saat siang belajar dimulai. Aku paling senang di bagian memegang buku dan membaca buku. Selain hobi membaca buku, hobi juga olahraga, belajar tarian, mewarnai dan menggambar. Jarang bermain HP dan tak karena bisa merusak mata dan pikiran. Makanya aku jarang bermain HP. Aku selalu membawa buku kemana-mana. Aku pergi sering senang kalau hadiah ulang tahunku itu kue, buku dan alat tulis. Aku selalu senang membawa buku yang tebal. Aku juga punya buku mewarnai dan buku gambar, tapi banyak buku yang mewarnai yang sudah habis masih kusimpan kok. Aku juga punya buku tentang sejarah Indonesia, pulau dan Indonesia, kota di Indonesia, dongeng rakyat dan teks lagu yang Indonesia punya dan banyak lagi. Karena buku aku bisa tahu semuanya, misalnya tentang planet dan kata surya, nama-nama pahlawan, nama negara, nama kendaraan dan lain sebagainya. Orang tahu aku bilang kalau aku mengoleksi buku yang baik, pasti yang dapat yang lebih besar lagi, dan sekarang aku sudah mendapatkan itu semua. Aku juga bisa bernyanyi dengan nyanyian yang ada di buku. Juga lo kita tidak akan menyesal kalau kita harus membaca buku. Bahkan aku senang mengoleksi buku. Kalau kita baca buku, kita harus yakin kalau kita akan pintar dengan baca buku. Kalau kita bermain HP boleh, tapi tentang pelajaran tidak untuk sia-sia. Sampai sekarang aku masih suka mengaji juga. Sekarang Ayu senang membawa dan mengoleksi buku di jumlah dan harus menjaga buku yang pernah buku itu jendela
cintaku dan pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan luar biasa. Ya, ada yang ingin menanggapi video kelompok 6? Nah, berarti sudah bagus urutannya ya. Dari yang banyak, turun-turunnya ada rata. Oke, tepuk tangan, bagus sekali. Silakan dulu. Iya. Nah, sekarang ya kita ya akan menulis ya. Nanti akan saya bagikan ya. Cerita kamu nanti ada penyuntingan. Iya. Ya, nanti kita buat penyuntingan teks ya yang kamu kerjakan tadi. Ya, coba silakan saling menyunting ya. Sudah tuliskan tadi. Nah. Ya, coba saya sunting kelompoknya terus. Yang saya katakan tadi, kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Saling menyunting hasil kerja mereka dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah. Ya. Ya, ini kelompok ya. Ya, 1 dan 2 saling menyunting, 3 dan 4 saling menyunting, 5 dan 6 saling menyunting. Ya. Sudah, saya akan syuting 3 kali kelompok bangunan kelompok lain. Ya. Dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Ya. Ya, dilihat hasil kerja dengan kelompoknya. Ya, perhatikan struktur kaidah kebahasaannya dari segi tanda bahasanya, kemudian katanya.
Sudah? Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Nah, yang sudah selesai boleh dikembalikan ke teman kelompoknya lagi. Nah, baik, kita akan ya mengerjakan soal evaluasi melalui aplikasi. Ya, cepat kembalikan. Nanti akan diperbaiki lagi apa yang telah hasil kamu syuting tadi. Kawan-kawan memperbaiki dan dituliskan yang benar. Ya, silakan. Nah, yang sudah kembalikan, silakan bukakan Android-nya. Kita akan melaksanakan soal evaluasi melalui krisis. Ya, silakan dibuka HP-nya. Nah, ya, sedikit ada kesilapan, ya. HP-nya disimpan dulu, ya. Karena saya akan membagikan kertas ini untuk menulis kembali hasil suntingan kamu tadi, ya. Ini panas seragam. Ya, hasil sunting kamu sudah diperbaiki, mana pindahkan ke kertas. Ya, dari hasil suntingan teman kamu tadi perbaiki dan pindahkan di situ. Ya, ya. Ya, jangan lupa dikeluarkan yang saya sampaikan kemarin untuk menghias cerita kamu.
Ya, silakan ditulis kembali hasil bimbingannya tadi dan memperhatikan kembali. Ya. Ya, silakan terus ya, kerjakan berdasarkan sudah hasil perbincangan tadi memperbaiki.
Ya, ada.
Sudah selesai? Nah, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ya, ya. Kita akan melaksanakan kuisis, ya. Kuisis, kita melaksanakan kuisis. Silakan buka handphonenya. Ya, buka handphonenya. Ya. Buka handphonenya. Oke, ketika kasih kuisnya, ya kita akan berdasarkan evaluasi. Oke, silakan dilanjutkan. Buka aplikasi. Ibu masih ini Pak Tuhan. Ya. Buka aplikasinya. Ya, ulangi dari. Ya, sampai dengan tunggu. Ya, sampai langkah pengkodean. Sampai dengan langkah pengkodean. Ya. Sudah buka? Ya, tunggu. Coding. Ya. Ya, silakan masukkan kode yang ada di layar. Ya, di HP kamu. Iya, terus. Ya, sudah 13. Ayo. Sudah 20. Sudah? Ya, sudah. Baik, kalau sudah, mari kita mulai. Sudah 26. Nah, baik. Kita mulai ya. Ya, dengan hitungan ini silakan dikerjakan. Ya, dibaca seriusannya.
Ya. Ini yang menduduki juara. Dibaca benar-benar soalnya. Ya, siapa yang menduduki ini? Juara 1 ini. Yang tertinggi. Ya, yang menduduki yang tertinggi yang adalah ini mereka yang teratas di Danu ini. Ya, yang baik. Ayo. Iya, ini urutannya nih, ya. Ayo, waktunya tidak banyak lagi. Ini yang tertinggi untuk sementara, ya, Danu. Ya, apakah ada di atas Danu lagi? Iya, yang mengikuti. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan. Ya, ini saja ya. Saya menjadi kesimpulannya. Iya. Untuk juara satu, tepuk tangan untuk Danu. Iya, luar biasa. Danu. Yang juara 2 adalah Raihan. Tepuk tangan untuk Raihan. Juara 3 adalah Alisa. Iya, luar biasa. Oke, itulah yang juara, yang semuanya juga bagus, ya. Ya, sudah, silakan disimpan. Ya, oke. Saya akan menyimpulkan hari ini pelajaran kita, yaitu ya, di mana kita ya sudah menulis cerita fantasi berdasarkan langkah-langkah, yang dimana langkah-langkah fantasi itu ya, yang pertama sekali menentukan karakter tokoh ya dan tempatnya, baru berikutnya ya menentukan deskripsi tokoh, baru berikutnya ya itu ada 9 kriteria ya, yang dimana ya sudah kamu hidupkan videonya. Yang pertama sekali, yang keduanya itu buat pernyataan dalam bentuk kalimat kamu. Yang ketiganya ya tentukan latar tempatnya. Yang keempat, deskripsikan setiap tokoh. Baru berikutnya ya, setelah tadi yang bersama tokoh, baru kamu buat dari besar cerita, baru mengembangkan cerita. Setelah kamu mengembangkan cerita itu, baru kamu buat judulnya. Ya, itulah dia langkah-langkah penulisan fantasi. Ya, baik. Bagaimana pelajaran hari ini? Luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru, ya, yaitu tentang ikhlas. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Sebelum kita hari belajar kita, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah.